Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Dewi Priscilia Aresini dari Prodi PSS KPN 2018, kelompok 48 IPE Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi, di sini saya bersama teman-teman akan memberikan sebuah video edukasi mengenai COVID-19. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih apa itu COVID-19 dan bagaimana virus itu bisa menyebar dalam tubuh kita? Nah, pasti belum pada tahu kan gimana detailnya. Yuk kita simak video berikut ini. Hai, aku Rika. Nah, jadi sejarah singkat dari coronavirus ini bermula atas laporan sekelompok kasus pneumonia di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Awalnya kasus ini bernama pneumonia Wuhan, dinamai oleh pers karena gejala dan tanda-tandanya sangat menyerupai kasus pneumonia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sementara menamai dengan nama 2019 novel coronavirus, dan kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 WHO meresmikan virus baru ini bernama coronavirus 2019 yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Perkenalkan, saya Niputu Manik Sriarum dari Prodi Farmasi dengan NIM 1859. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang melalui saluran pernafasan, sehingga menyebabkan tanda dan gejala seperti demam tinggi, flu, batuk, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menurut WHO, coronavirus adalah virus yang menyerang manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus ini mampu mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, sehingga WHO telah menetapkan status virus corona ini sebagai pandemi. Perkenalkan, nama saya Eda Bagus Indra Setnaga Putrawan. Saya dari Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang angka kejadian terbaru COVID-19, di mana untuk di seluruh dunia, total kasusnya ada sebanyak 74,2 juta kasus. Lalu untuk angka kesembuhannya berada di 42 juta, dan yang meninggal dunia ada 1.650.000 orang. Di mana untuk Indonesia sendiri, total kasusnya berada di angka 636.000 kasus, dan yang angka kesembuhannya ada di 522.000 orang, dan angka kematiannya ada di 19.248 orang. Dan untuk di Bali, kasusnya mencapai angka 15.728 orang, dan angka kesembuhannya berada di 14.199 orang, serta angka kematiannya berada di 470 orang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibtu Prabowo Kusuma dengan NIM 18025112448 dari program studi pendidikan dokter. Jadi penularan COVID-19 itu berasal dari cairan tubuh manusia berupa droplet. Nah, jadi droplet itu berasal dari batuk manusia, kemudian dari bersin, kemudian bisa juga dari cipratan saat orang berbicara, kemudian menyanyi juga bisa, dan juga saat orang itu bernafas dengan kencang atau keras. Kemudian droplet ini berbentuk yang banyak. Ada yang berbentuk kecil berupa aerosol namanya, kemudian yang berbentuk lebih besar lagi namanya droplet pernafasan. Perkenalkan, saya Inyoman Bayu Andika Wiguna Sudewa dari program studi PSS KPD dengan NIM 18025111208. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari pasien yang menderita penyakit COVID-19. Jadi, tanda dan gejala yang dialami oleh pasien yang terinfeksi dari COVID-19 sebenarnya bervariasi tergantung dari kondisi imun dari setiap diri individu masing-masing. Jadi, tanda dan gejala yang akan dialami oleh pasien akan bervariasi, namun secara umum dibagi menjadi 3, yaitu ada tanda dan gejala yang secara ringan, lalu ada tanda dan gejala yang tidak umum, lalu dan yang terakhir ada tanda dan gejala yang khusus atau yang berat. Di mana tanda gejala ringannya yang pertama itu adanya demam, lalu ada batuk dan mengalami sakit tenggorokan. Sedangkan yang tanda gejala yang tidak umum itu diantaranya ada kehilangan dari rasa penginderaan dari pasien, lalu pasien juga bisa mengalami diare, lalu pasien juga bisa mengalami ruam kulit, lalu pasien juga bisa mengalami rasa nyeri tenggorokan yang berlebih, lalu pasien juga bisa mengalami kesakitan dalam beberapa bagian dari tubuhnya yang di luar dari tubuh bagian dari
aliran pernafasan pasien. Sedangkan tanda gejala yang menyatakan status parah ya dari suatu pasien yang mengalami penyakit COVID-19 ini, yaitu salah satunya itu ada beberapanya, diantaranya adanya pasien yang mengalami sesak nafas hingga kesulitan berbicara, lalu pasien yang tidak bisa atau yang kehilangan kesadarannya atau penurunan kesadaran, dan pasien yang bisa mengakibatkan pasien yang mengalami perubahan dari irama jantung. Jadi ketika pasien telah terpapar dari COVID-19 membutuhkan waktu 5-6 hari atau bisa juga hingga 14 hari untuk pasien mengalami gejala-gejala tersebut. Baik, sekian. Biasanya akan muncul dalam 2-14 hari. Jadi saat gejala-gejala muncul, apa yang harus kita lakukan? Pertama yaitu diam di rumah, jangan bepergian, lalu cuci tangan sebelum dan sesudah bepergian, lalu jangan meminjamkan barang pribadi ke orang lain, dan juga bisa memisahkan diri dari orang sekitar, dan yang terakhir untuk mengetahui lebih pasti bisa menghubungi layanan kesehatan supaya bisa melakukan swab test. Perkenalkan, saya Ayu Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes swab dan PCR, di mana tes swab dan PCR tersebut tidak dapat dipisahkan dalam metode pemeriksaan COVID-19. Tes swab ini dilakukan untuk mendapatkan bahan pemeriksaan atau sampel. Tes swab ini dilakukan pada rongga nasofaring atau orofaring, di mana tes swab ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring atau orofaring dengan alat seperti kapas lidik khusus. Sedangkan PCR merupakan metode pemeriksaan SARS-CoV-2 dengan menggunakan uji DNA virus. Uji ini akan dapat menghasilkan apakah seseorang tersebut terkena SARS-CoV-2 atau tidak. Dibandingkan dengan rapid test, uji ini lebih akurat dan sudah direkomendasikan oleh WHO untuk mendeteksi virus COVID-19. Perkenalkan, nama saya Adi Sugandi dari Program Studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter dengan NIM 180251168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara swab antigen dan swab PCR, di mana menurut Center for Disease Control and Prevention, swab PCR merupakan pemeriksaan molekuler yang direkomendasikan oleh WHO karena dia mampu mengenali genetik SARS-CoV-2 secara akurat. Alat ini mengenali keberadaan DNA dan RNA melalui suatu teknik namanya teknik amplifikasi atau perbanyakan. Nah, SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA, sehingga alat ini akan mengkonversi RNA yang ditemukan di sampel menjadi suatu DNA. Sedangkan tes swab antigen merupakan tes screening, yaitu merupakan tes immunoassay yang mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan virus saat ini saja. Tetapi ketika seseorang melakukan swab antigen, seseorang itu harus melakukan pengetesan diagnosis dengan menggunakan tes PCR karena tes swab antigen hanya merupakan screening dan tes swab PCR adalah diagnosis. Sehingga dapat dikatakan tes swab PCR dan swab antigen untuk pengambilan sampelnya sama saja, yaitu melakukan swab nasofaring juga, tetapi hanya hasil sensitivitasnya yang berbeda karena swab PCR lebih akurat dan lebih sensitif daripada swab antigen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Diovanis Tomo dari Program Studi Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Dokter dengan NIM 18025111167. Sebelumnya mungkin kita pernah mendengar mengenai ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, atau mungkin OTG, orang tanpa gejala. Namun saat ini istilah-istilah terhadap pasien COVID-19 telah diubah. Salah satu istilah yang saat ini digunakan adalah kasus suspek. Kasus suspek di sini diberikan kepada pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dan selama 14 hari sebelumnya mereka mengalami kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi atau probable dengan COVID-19. Nah, sedangkan kasus probable sendiri merupakan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 dan bergejala, di mana kasus ini dihitung dari range waktu 2 hari sebelum muncul gejala hingga 14 hari setelah munculnya gejala. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan 3 digit intro 247. Di sini saya akan jelaskan mengenai jenis orang yang terinfeksi COVID, yaitu ada kasus konfirmasi di mana ini merupakan seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Adapun kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yakni kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Lalu selanjutnya ada kasus kontak erat, di mana ini adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
Adapun riwayat kontak yang dimaksud antara lain kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti misalnya bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar, dan situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Perkenalkan, saya Ida Ayu Indah Udaswari dengan 3 digit NIM terakhir 027. Beberapa hal yang dapat disarankan sebagai pencegahan untuk meminimalisir tertularnya penyakit COVID-19 adalah melakukan karantina secara mandiri setelah melakukan perjalanan keluar atau dari luar kota maupun negara, kemudian menjaga kesehatan dengan mengonsumsi vitamin agar meningkatnya imunitas tubuh. Kemudian menghindari menyentuh bagian mata, hidung, dan juga mulut. Selain itu, mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mencuci tangan setelah melakukan aktivitas atau menyentuh benda di luar rumah, kemudian menjaga jarak dengan orang lain di luar maupun di dalam ruangan, kemudian menghindari kontak secara langsung dengan orang lain, menghindari melakukan transaksi dengan menggunakan uang cash, membersihkan diri setelah berpergian, serta dapat memantau perkembangan COVID-19 dari sumber yang valid. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan gimana virus itu menyebar dalam tubuh kita dan bagaimana cara pencegahannya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian video dari kelompok 48 IPE, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.